Cerita dimulai dengan para prajurit yang tengah mengejar seorang pemuda. Pemuda yang tengah menyelamatkan diri tersebut merupakan tokoh utama dari film ini. Dia bernama Namyi. Dan kala itu Namyi tak sendiri. Ia bersama adiknya Jain yang masih kecil yang keduanya terlihat sangat ketakutan. Langkah mereka yang sudah lelah membuat mereka terjatuh. Hal tersebut hampir membuat Jain diterkam oleh anjing penjaga. Namun secara tiba-tiba, busur panah datang tepat mengenai kepala sang anjing. Ketika para penjaga mulai berdatangan, seorang pria yang menembakkan panah sebelumnya tiba untuk menyelamatkan Jain dan Namyi. Rupanya orang tersebut adalah ayah mereka. Dalam waktu yang sangat terbatas tersebut, ayah Namyi berpesan kepadanya bahwa ketakutan hanya dapat dikalahkan dengan menghadapinya. Tahu bahwa kemungkinan hidup mereka sangat kecil, ayahnya berpesan agar Namyi pergi ke Gyeseon untuk menemui temannya yang bernama Kim Muson sembari membawa panah kesayangannya. Ia juga menambahkan bahwa mulai saat ini Namyi adalah ayah dari Jain. Maka dari itu, Namyi harus menjaga Jain hingga akhir hayatnya. Mereka pun berpisah pada waktu yang tepat, walau ayah Namyi harus mengorbankan diri menjadi umpan bagi para penjaga. Jain yang kala itu masih kecil dengan polosnya berniat untuk kembali ke ayahnya. Ia merengek kepada Namyi ingin membawa panah ayahnya dengan berharap tindakannya tersebut bisa membuat ayahnya bisa selamat. Namyi yang tahu kondisi dengan terpaksa menahan Jain agar tidak membahayakan diri. Sebelum ayahnya terbunuh, Namyi sudah menutup mata Jain agar tidak melihat kejadian mengerikan tersebut. Kejadian pilu itu tak sempat ditangisi oleh Namyi. Ia segera membawa adiknya menjauh dari sana agar pengorbanan sang ayah tidak sia-sia. Sayangnya mereka harus menghadapi anjing penjaga yang sudah mengejar mereka. Anjing pertama dapat dengan mudah ditumbangkan. Namun anjing kedua membuat Namyi kerepotan hingga salah satu tangan terluka karena gigitan sang anjing. Untungnya Jain tak gentar. Ia membantu kakaknya dengan menahan pergerakan anjing melalui sebuah kain. Dan berkat hal tersebut kakaknya dapat mengalahkan sang anjing. Keesokan harinya, dua bersaudara tersebut telah sampai di rumah teman ayah mereka yang bernama Pak Munson. Dengan keadaan yang kacau, Namyi menyampaikan pesan ayahnya kepada Pak Muson bahwa ia menitipkan busur panah tersebut hingga anaknya beranjak dewasa. Pak Muson tak banyak berkomentar. Setelah melihat luka di tangan Namyi, ia segera menyuruh pembantunya untuk membawakan pakaian baru bagi mereka dan segera mencoba busur panah peninggalan sahabatnya tersebut. Walau sudah mendapatkan tempat tinggal, sayangnya kehidupan mereka dibatasi. Pembantu Pak Muson memberikan pesan agar Namyi dan Jain tak keluar desa dan berbicara dengan sembarang orang untuk menjaga keselamatan bersama. Singkat cerita, sudah 13 tahun pun berlalu. Terlihat 3 orang yang tengah berada di hutan sedang berburu rusa. Kedua orang yang ada di bawah bertugas untuk menggiring rusa. Sedangkan seorang tengah bersiap membidik rusa dari atas. Terlihat bahwa pemuda tersebut sangat lihai dalam menyiapkan panah. Terlebih bidikannya dapat mengenai rusa tersebut sekali tembakan. Ya, pemanah tersebut adalah Namyi yang kini sudah tumbuh dewasa. Rusa yang kala itu berhasil dipanah membuat kedua teman Namyi senang. Namun sayangnya mereka tengah masuk di kawasan rawan harimau. Tentu membuat mereka tak berani untuk mengambil rusa tersebut. Untungnya keberanian Namyi dapat membuat mereka membawa pulang rusa tersebut. Di malam harinya mereka menikmati hasil buruan tersebut sembari membicarakan anak Pak Muson yang tengah mendekati adik Namyi. Kedua teman Namyi merasa bahwa Sugon anak dari Pak Muson tidak cocok dengan adik Namyi yang sangat anggun. Walau itu hanya candaan, namun Namyi menegur temannya untuk tidak membicarakan tuan muda lebih jauh lagi. Sayangnya peringatan tersebut tak dihiraukan dan membuat mereka pun bertengkar. Untungnya kedatangan Sogon dapat menghentikan pertengkaran tersebut dan untuk mencairkan suasana, Sogon mengajak mereka untuk minum di tempat yang lebih bagus. Namyi sempat tak percaya karena ia kira Sogon adalah orang yang lugu. Namun setelah sampai di tempat tersebut, Namyi terlihat sangat puas dengan rekomendasi dari Sogon. Tapi ternyata semua tindakan tersebut adalah rencana Sogon untuk meminta restu Namyi agar bisa melamar Jain. Namyi tersedak dengan permohonan tersebut. Ia mengingatkan Sogon bahwa pernikahan itu hanya akan membahayakan hidup keluarganya.
Terlebih Nami belum bisa melupakan bahwa ia dan adiknya masih dicap sebagai anak dari pengkhianat. Namun tekad Sogon sudah bulat dan ia tidak peduli apapun kata orang. Ia rela melakukan apapun agar tetap bisa menikah dengan Jain. Akhirnya ia mau memberikan izin dengan syarat Sogon harus berhasil mengalahkan Namyi. Jika Sogon tak berhasil, maka Namyi akan membawa adiknya pergi malam itu juga. Walau sempat ragu, namun Sogon mulai terpancing setelah Namyi menyebut Sogon sebagai bencong. Sogon berhasil memojokkan Namyi, namun ia segera meminta maaf atas tindakan lancangnya tersebut. Sayangnya permohonan maaf tersebut dibalas tinju oleh Namyi. Perkelahian tersebut berhenti ketika Namyi memuntahi wajah Sogon. Kejadian itu segera diketahui oleh Pak Muson. Akibatnya mereka berdua mendapatkan teguran yang cukup keras. Pak Muson sempat mengungkit masa lalu Namyi yang sangat bandel dan tak mau patuh. Namun Namyi telah punya pandangan sendiri tentang hidupnya. Ia masih belum bisa melupakan masa lalunya dan masih menganggap dirinya sebagai anak dari seorang pengkhianat. Sebagai teman dari ayah Namyi, Pak Muson mencoba menyadarkan Namyi bahwa ayahnya adalah seorang pejuang. Namun traumatis yang dialami Namyi sudah tak membuatnya menghargai lagi apa arti dari pejuang. Tak ingin perdebatan tersebut berlanjut, Namyi segera beranjak. Dan Pak Muson segera memberikan fakta bahwa sebenarnya Jain adalah nama pemberian dari Pak Muson. Sedangkan Sogon adalah pemberian dari ayah Namyi. Maka dari itu ia tak pernah keberatan jika Sogon menikah dengan Jain. Restu tersebut membuat Sogon cegukan karena tak menyangka ayahnya akan memberikan restu semudah itu. Sementara Namyi hanya bisa diam dan meninggalkan mereka berdua tanpa sepatah jawaban. Sudah menjadi kebiasaan Namyi, dikala ia sedih ia selalu melatih kemampuan memanahnya. Dalam latihannya tersebut, ia mengingat tulisan yang ada di panah yang berbunyi kira-kira seperti ini. Cengkramlah ibarat mencengkram gunung, dan tariklah ibarat menarik seekor harimau. Bidikan dari Namyi terlihat tak mengenai target, dan hal itu merupakan suatu kesengajaan. Ketika ia akan menarik busur lagi, datanglah Jain yang mencoba panah kakaknya. Ia memang tak sehebat kakaknya, namun dari segi mental Jain sudah bisa menerima masa lalunya. Kala itu Jain datang tak sendirian, ia ditemani Sogon yang menunggunya dari kejauhan. Jain memberikan nasihat kepada kakaknya agar tak terjebak di masa lalu dan hidup sebagai pengecut. Di keesokan harinya, upacara pernikahan itu pun dirayakan. Walau sebelumnya keras, Namyi saat ini sudah merestui pernikahan tersebut. Sepatu yang ia tinggalkan di depan kamar adiknya sudah menjadi bukti yang cukup bahwa ia telah merestui pernikahan itu. Sebelum jauh dari tempat tersebut, Jain melihat kakaknya yang baru keluar dan ia dapat menyimpulkan bahwa sepatu tersebut merupakan pemberian dari kakaknya. Berkat hal tersebut, tak ada beban lagi yang harus ditanggung Jain. Pernikahan tersebut berlangsung dengan hikmat sekaligus disambut dengan senang. Di sisi lain, Namyi tetap berlatih dan sedang mengambil busur panah di tempat latihannya. Dari sini mulai terungkap bahwa sasaran Namyi bukanlah pohon yang ada tepat di depannya. Terlihat hanya 2 busur panah yang menancap di pohon depan, namun terdapat puluhan anak panah yang menancap di balik pohon tersebut. Rupanya sudah lama Namyi tengah melatih teknik panah melengkung yang sering digunakan oleh ayahnya. Sayangnya Namyi merasakan firasat buruk ketika ia akan mencabut panah terakhir. Ia melihat panah tersebut bergetar menandakan akan ada sesuatu yang akan datang. Hal itu juga dirasakan oleh Jain yang melihat getaran pada air teh. Namyi semakin khawatir setelah melihat pergerakan elang yang tak biasa. Dan benar rupanya, tak berselang lama ia melihat salah seorang prajurit yang menembakkan sebuah signal panah penanda akan ada serbuan dari pasukan musuh. Pak Muson dan para tamu undangan juga dibuat khawatir ketika para hewan yang ada di tempat mereka sedang terlihat gelisah. Sayangnya hari pernikahan tersebut merupakan hari yang bertepatan dengan hari di mana bangsa Manchu melakukan invasi kedua mereka ke Korea. Lebih tepatnya di tahun 1636, pasukan Manchu yang sangat banyak dapat dengan cepat menaklukkan Korea. Tak memandang pria, wanita, tua atau muda, bangsawan ataupun rakyat jelata semua dijadikan sandera oleh bangsa Manchu. Tak terkecuali dengan keluarga Pak Muson.
Shogun segera mengamankan Jain yang baru saja menjadi istrinya. Dan di sisi lain Nami bertemu dengan para petinggi dari pasukan Manchu. Salah seorang prajurit mengejarnya dan ketika prajurit itu kembali, leher prajurit telah ditembus oleh busur panah Nami. Sontak hal tersebut membuat petinggi Manchu kesal dan segera mengejar Nami. Sementara itu nasib adiknya juga tak jauh berbeda. Jain tertangkap salah satu tali dan Shogun yang berniat menyelamatkan juga terikat oleh tali yang lain. Dalam situasi yang genting tersebut, Pak Muson datang layaknya ayah Nami dahulu. Pengalaman bertarung Pak Muson tak dapat diremehkan. Ia dapat menyelamatkan Jain saat itu juga. Namun karena jumlah pasukan Manchu yang lebih banyak tentu membuat Pak Muson kewalahan dan menerima luka tombak di perutnya. Seketika itu pun Pak Muson wafat. Kejadian itu membuat Jain kembali tersandra dan membuat terpisah dengan Shogun. Kemudian nasib Nami yang masih dikejar oleh petinggi Manchu semakin membuatnya terdesak. Ia berhasil menghindari serangan panah dari pasukan lawan. Bahkan dapat membunuh salah satu prajurit elit Manchu. Sayangnya pasukan Manchu juga memiliki pemanah yang handal. Dia bernama Jushin, yang tak lain adalah pemimpin pasukan tersebut, sekaligus paman dari Pangeran Manchu. Dengan jam terbang yang sudah jauh, Jushin dapat memprediksi pergerakan Nami melalui arah datangnya panah sebelumnya. Ia membidik Nami yang tengah berlari dan membuatnya jatuh dari tebing. Usainya kejadian tersebut, Jushinta merasa kagum dengan Nami yang mampu mengacaukan strategi pengepungan mereka. Bahkan dengan busur dan anak panah yang lemah, ia dapat membunuh salah seorang prajurit elitnya. Tangan kanan Jushin menyarankan Jushin agar tidak meremehkan orang Joseon karena mau bagaimanapun busur yang mereka pakai terbuat dari bahan yang sama. Tak berselang lama, datanglah pangeran yang sangat bangga dengan jumlah tawanan kali ini. Ia sangat berterima kasih kepada pamannya dan ingin segera merencanakan banyak hal ke depannya. Sementara itu Nami yang terjatuh dari tebing rupanya masih berada di atas pohon yang membuat nyawanya terselamatkan. Di malam itu juga ia kembali ke rumah untuk mencari adiknya. Namun sayangnya ia hanya menemukan sepatu pemberiannya dulu. Yang membuatnya lebih terpukul, ia juga menemukan mayat Pak Muson yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, ia membawa jasad Pak Muson ke rumah sembari memberikan hormat kepadanya. Dalam film ini diceritakan bahwa penyerangan bangsa Manchu membuat Raja Injo melarikan diri yang pada akhirnya membuatnya menyerah setelah pertempuran. Akibat hal tersebut, kurang lebih 500.000 orang menjadi tawanan dan disiksa oleh bangsa Manchu. Singkat cerita, di tengah penjajahan tersebut Nami dapat bertahan sembari mencari keberadaan adiknya. Suatu ketika terdapat 3 orang prajurit Manchu yang tengah dalam perjalanan terkena serangan panah yang membuatnya tewas seketika. Salah seorang prajurit yang masih hidup sempat bertemu pemanah tersebut yang ternyata itu adalah Nami. Nami tak seketika membunuh prajurit tersebut, namun ia mencari informasi mengenai bendera naga biru yang merupakan tanda rombongan Pangeran Manchu. Setelah beberapa waktu berlalu, rombongan Jushin juga sampai di tempat penyerangan tersebut. Dari hasil investigasi salah satu prajurit Jushin, ia menyimpulkan bahwa pasukan mereka mati seketika setelah terkena panah di bagian leher. Jushin pun memutuskan untuk melacak pergerakan pelaku agar tak terjadi korban lebih banyak lagi. Sampai malam pun tiba, Jushin dan pasukannya tiba di sebuah desa di mana di sana terdapat seorang prajurit yang selamat dari serangan panah orang Joseon. Prajurit tersebut menceritakan kronologi kejadian kepada Jushin dan satu hal lagi yang membuatnya heran, yaitu orang tersebut dapat berbicara bahasa asing sekaligus berkata bahwa tujuan panahnya bukan untuk membunuh. Jushin menebak bahwa orang tersebut menggunakan anak panah merah dan sedang mencari rombongan raja. Prajurit tersebut terkejut karena ciri yang dibicarakan oleh Jushin sangat benar. Rupanya Jushin belum melupakan pertemuannya dengan Nami tempo lalu. Jushin pun segera membawa pasukan elitnya untuk menemukan keberadaan Nami.
Sementara itu di lain sisi rombongan Sandra yang di dalamnya terdapat Sogon dan pembantunya juga sudah sampai perbatasan pulau. Pimpinan rombongan yang bernama Kang Darmin tersebut meminta translator untuk menerjemahkan kalimatnya. Ia berbicara bahwa bagi orang yang melewati sungai tersebut akan dicap sebagai pengkhianat. Kang Darmin berniat mempermainkan para tawanan dengan memperbolehkan mereka pulang di saat itu. Sang translator itu sebut saja dia Cak Mehmet. Cak Mehmet ragu untuk menerjemahkan hal tersebut, namun ia mengusahakan yang terbaik agar seluruh tawanan tetap diam hingga hitungan kelima agar tak ada satupun orang yang dipermainkan oleh Kang Darmin. Sayangnya kesalahpahaman terjadi di pihak tawanan. Beberapa orang sudah tak sabar dan memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Tak terkecuali dengan anak dari Cak Mehmet yang tengah membawa cucu sematawayangnya. Spontan Cak Mehmet berlari untuk menghentikan hal tersebut. Namun sayangnya, pasukan berkuda Manchu sudah lebih dulu dikerahkan. Satu persatu orang yang melarikan diri dapat dibunuh oleh pasukan Manchu. Termasuk Cak Mehmet yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan putri beserta cucunya. Sang putri yang berlari ke tengah hutan terselamatkan oleh panah misterius yang dapat menumbangkan prajurit Manchu. Kemudian Sogon yang melihat hal tersebut menjadi termotivasi untuk keluar dari tempat itu. Walau ia sudah dicegah oleh kedua pembantunya, namun hatinya sudah bulat dan berkeras ingin keluar dari sana. Ketika salah satu pasukan akan menebas Sogon, dengan mudah ia dapat mengcounter dan membunuh pasukan itu. Sogon pun memberikan provokasi kepada Kang Darmin dan ia pun menyuruh salah satu prajurit terbaiknya untuk berduel dengan Sogon. Walau mulanya Sogon terlihat kewalahan, namun ia dapat selamat dan mengalahkan lawannya dengan satu pedang. Kang Darmin yang tak terima memanah rambut Sogon. Dan ketika ia akan menembak untuk yang kedua kalinya, ya, dari arah yang tak terduga datang anak panah yang memutus tali busur dari Kang Darmin. Hal itu tentu membuatnya hilang fokus dan Sogon memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengalahkan Kang Darmin. Ternyata tembakan tersebut berasal dari Nami yang sudah siap membantu Sogon melawan pasukan Manchu kala itu. Tragedi terbunuhnya Kang Darmin membuat seluruh tawanan termotivasi untuk melakukan perlawanan juga kepada prajurit yang tersisa. Berbekal keberanian dan peralatan seadanya, mereka pun dapat mengalahkan sisa pasukan Manchu dengan mudah. Walau rencana Nami berhasil, sayangnya tujuannya saat itu belum terpenuhi. Di tengah keramaian tawanan yang selamat, hatinya merasa sepi karena belum menemukan adik satu-satunya. Singkat cerita, setelah mereka berhasil membebaskan tawanan, Nami, Sogon, dan kedua pembantunya melanjutkan perjalanan untuk mencari Jain. Dengan berbekal peta perang dari pasukan Manchu yang telah mereka kalahkan sebelumnya, mereka berniat pergi ke tempat Pangeran Manchu walau harus menyeberangi sungai dan dicap sebagai pengkhianat. Dugaan dari Nami tepat, Jain rupanya tengah disekap bersama wanita lain di tempat pangeran. Kala itu pangeran tengah melakukan seleksi alam dan secara tak sengaja ia memilih Jain. Namun ketika prajurit akan membawanya, Jain memberikan perlawanan dan hal tersebut semakin membuat pangeran tertarik kepada Jain. Salah seorang panglima yang ada di sana meminta maaf dan menghukum Jain untuk patuh kepada perintahnya. Ketika ia akan dipermalukan di depan pangeran, Jain pun berani bicara dengan bahasa Manchu dan hal tersebut membuat pangeran semakin tertarik. Ia menyuruh prajuritnya untuk pergi dan akan mengurus Jain secara pribadi. Pangeran mendekat memberitahu Jain mengenai kulit harimau yang ia kenakan. Ia bercerita bahwa ia sangat tertarik dengan proses menghaluskan kulit harimau yang semula kasar. Kiasan tersebut merupakan sindiran bagi pangeran kepada Jain yang kala itu sangat teguh pendirian. Untuk menjinakkan Jain, pangeran pun menyuruh prajuritnya agar mengikat Jain sampai ia memohon untuk hidupnya. Keesokan harinya pihak Jiusin baru sampai di tempat Kang Darmin. Setelah memperhatikan dengan seksama, Jiusin menemukan anak panah mereka yang menandakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Namyi. Untuk mencegah korban dari pasukannya lagi, Jiusin semakin bersemangat dan segera mengejar jejak Namyi.
Sementara itu Nami dan rombongan telah sampai di markas pusat. Shogun yang melihat keadaan istrinya yang tersiksa ingin segera terjun ke sana. Namun Nami menyuruhnya untuk bersabar dan menunggu hingga malam tiba. Mereka berencana untuk menyandra pangeran dan menukarnya dengan Jain. Ketika semua berhasil, mereka akan berpisah dan bertemu di sebuah gubuk esok sore. Dua pembantu Shogun, sebut saja duo Komeng, terlihat sangat pesimis karena melihat jumlah pasukan musuh yang sangat banyak. Tapi Nami tak kehabisan akal. Ia memberikan tugas khusus kepada duo Komeng untuk mencuri pakaian prajurit Manchu. Singkat cerita, malam pun tiba. Kala itu Jain terlihat memakan hidangan yang disajikan oleh pangeran. Namun tindakan tersebut bukan menandakan Jain menyerah. Sebaliknya, saat itu Jain mengingat perkataan ayahnya bahwa sebelum bertarung alangkah lebih baiknya untuk mengisi perut agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Pangeran hanya bisa menertawakan hal tersebut dan belum paham betul apa yang dimaksud oleh Jain. Namun setelah Jain merasa waktunya sudah tepat, dengan berbekal tusuk sate ia mencoba untuk membunuh pangeran. Tentu kondisinya yang masih lemah belum bisa menumbangkan pangeran. Bersamaan dengan hal itu pula, duo Komeng berhasil membuat kericuhan di luar. Prajurit yang bingung ingin melaporkan hal tersebut kepada pangeran. Namun pangeran tak menggubrisnya karena ia tengah sibuk dengan urusannya sendiri. Kondisi Jain semakin terpojokan ketika pangeran mengambil pedangnya. Untunglah Nami datang pada waktu yang tepat dan dapat dengan lancar membalikan keadaan. Walaupun salah satu prajurit sempat memberikan ancaman, tapi Shogun sudah mengantisipasi hal tersebut. Nami tak membuang waktunya. Ia segera mengguyur pangeran dengan alkohol yang ada di sana. Sesuai dengan rencana sebelumnya, Nami akan menawan pangeran agar Shogun dapat pergi bersama Jain. Tentulah rencana yang membahayakan tersebut ditolak oleh Jain. Ia nekat mengambil pedang dan bersikeras untuk keluar bersama kakaknya. Untuk menyadari posisinya kala itu, Nami menampar adiknya dan meminta Shogun untuk membawa Jain pergi. Setelah cukup lama menunggu, pangeran merasa senang karena api yang ada di perkemahan sudah hampir padam. Ia mengira bahwa Nami sudah tak bisa lagi mengancam hidupnya. Namun prediksi itu salah besar. Ia dengan berani mengambil sebongkah arang dan memasukkannya ke pakaian pangeran. Segera ia pun membawa pangeran masuk dan tanpa menunggu waktu lama, panas arang tersebut segera membakar alkohol yang ada di tubuh pangeran. Para prajurit yang melihat hal tersebut dibuat kalang kabut. Dan Nami memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Di pagi harinya, rombongan Jushin baru sampai di camp utama. Mereka dibuat sangat marah ketika tahu bahwa pangeran mereka telah tewas dibakar. Setelah mendengar kabar bahwa Nami belum jauh, Jushin dan rombongan pun segera bergegas mengejarnya. Sementara itu Nami dengan mudah dapat menumbangkan prajurit yang mengikutinya. Dan tepat di tempat tersebut ternyata duo Komeng sudah menunggu kedatangan Nami. Sayangnya kelompok Jushin sudah dapat menyusul mereka. Nami dan duo Komeng yang bersembunyi di atas dapat dengan mudah diketahui oleh kelompok Jushin. Mereka segera menjauh setelah beberapa panah dilepas oleh kelompok Jushin. Singkat cerita, terjadilah pengejaran antara kelompok Nami dan kelompok Jushin. Kelompok Nami yang sangat sedikit membuat mereka kewalahan dalam menghadapi jumlah kelompok Jushin. Pada akhirnya, salah satu dari duo Komeng terkena kapak di punggungnya. Agar tak menjadi penghambat mereka, salah satu Komeng pun mau berkorban demi menghambat pergerakan musuh. Akhirnya Nami dan Komeng lainnya dengan berat hati meninggalkan sahabat seperjuangannya tersebut. Komeng sudah bersiap dengan sisa senjata untuk menghadapi prajurit Manchu yang datang. Dan secara tak sengaja, pasukan Manchu menginjak perangkap harimau yang membuat mereka terperangkap di dalamnya. Komeng satunya merasa senang karena keberuntungan tersebut. Walau pada akhirnya ia harus mati di tangan prajurit Manchu. Di lain sisi, Nami dan Komeng B harus menemui tebing yang menghambat pergerakan mereka. Komeng B merasa bahwa dirinya sudah cukup tua dan ia juga sudah siap untuk mengorbankan diri demi keselamatan tuannya. Komeng B pun berlari ke pasukan Manchu untuk mengalihkan perhatian.
Namyi tak bisa menahan sahabatnya tersebut, dan terpaksa ia harus melewati tebing itu sendirian. Sekali lagi panah pemberian ayahnya tersebut dapat menyelamatkannya dari jurang. Sementara itu, Komengbe yang hampir saja membunuh wakil dari Jushin harus lebih dulu tertebas. Akibat rasa ibanya, pasukan Jushin pun akhirnya dapat menyusul Namyi yang kala itu baru saja bisa menaiki tebing di seberang. Tanpa banyak berpikir, pasukan Manchu segera menghujani Namyi dengan panah khas mereka. Karena tak efektif, Jushin menyuruh pasukannya untuk menyusul Namyi ke tebing seberang. Namyi dapat mengetahui rencana Jushin ketika tempo panah mereka menjadi menurun. Melihatnya sebagai kesempatan, Namyi segera menjauh sembari menembak prajurit yang lengah akibat melompat ke seberang tebing. Sampai pada akhirnya, Namyi dapat menembak wakil Jushin yang lengah. Walau kala itu Namyi bisa membunuh Jushin, namun ia tak tega setelah melihat kesetiaan Jushin yang tak mau meninggalkan mayat temannya. Namyi pun lebih memilih untuk kabur dan membiarkan kelompok Jushin hidup. Di sisi lain, Shogun yang berhasil selamat bersama Jain tengah bersembunyi di sebuah gubuk. Shogun merawat kaki Jain yang bengkak sebelah dan berniat untuk membuang sepatu pemberian Namyi. Namun Jain segera menahan dan lebih memilih menyimpan barang pemberian kakaknya tersebut. Namyi yang sudah sampai di sebuah telaga segera mengobati dahaganya dengan meminum air di telaga tersebut. Sialnya, ia sempat melihat harimau di salah satu bukit yang tak jauh dari tempatnya minum. Rombongan Jushin yang baru sampai juga terlihat kelelahan. Jushin yang melihat telaga juga menyuruh anak buahnya untuk minum terlebih dahulu. Singkat cerita, Namyi pun dapat terkejar oleh rombongan Jushin. Kali ini Jushin dapat melukai Namyi dengan panahnya. Namun keberuntungan Namyi belum habis. Ia sudah berada di padang rumput yang membuatnya dapat menghilangkan jejak dari kejaran Jushin. Setelah berhasil mengeluarkan panah dari tangannya, Namyi segera berlari memutar. Sayangnya, keterampilan tentara Manchu dapat mendeteksi keberadaan Namyi. Namun bukan Namyi jika ia kehabisan ide. Kala itu Namyi mengandalkan keberuntungan lagi. Namyi mengarahkan kelompok Jushin ke tempat harimau yang ia lihat sebelumnya. Sembari berteriak, Namyi berharap agar harimau tersebut dapat keluar. Namun sayangnya Namyi menemui jalan buntu. Pasukan Jushin sudah mengepung Namyi. Sebelum melakukan eksekusi, Jushin merasa penasaran dan menanyakan alasan dibalik Namyi yang tak membunuhnya waktu di tebing. Karena tindakan tersebut, Jushin merasa bahwa dia tengah direndahkan. Sebagai imbalan, Jushin menyuruh anak buahnya untuk membunuh Namyi dengan mencabik dan menyiksanya terlebih dahulu. Dan ketika anak buahnya akan mendekat, tiba-tiba terjadilah... Ya, sang harimau yang ditunggu oleh Namyi akhirnya datang pada waktu yang tepat seperti bantuan dari Tuhan. Harimau tersebut tak menerkam Namyi, melainkan melawan kelompok Jushin. 2 orang terbunuh dengan cepat. Karena Jushin disibukkan dengan sang harimau, Namyi pun memanfaatkan momen tersebut untuk lari sembari membawa panah khusus milik pasukan Jushin. Singkat cerita, Jushin dan sisa pasukannya dapat mengalahkan sang harimau. Namun kejadian tersebut membuat salah satu pasukan menjadi takut. Untuk menghilangkan ketakutan pasukannya, Jushin memberikan kepercayaan kepada prajuritnya tersebut untuk memimpin pasukan. Di lain sisi, Namyi yang berhasil menjauh segera menyiapkan peralatan untuk pertempuran berikutnya. Berbekal peralatan seadanya, Namyi tetap semangat dan tetap gentar dengan jumlah musuh yang lebih banyak. Setelah dirasa cukup, Namyi segera mencari tempat persembunyian sembari menghitung sisa pasukan Jushin yang masih hidup. Ketika ia sudah melihat prajurit keempat sekaligus yang terakhir, Namyi pun segera melesatkan busur kecilnya untuk melukai kaki prajurit tersebut. Tentu serangan itu membuat sang prajurit berteriak dan semua pasukan Jushin menjadi siaga. Salah seorang bawahan yang selamat memberikan isyarat kepada Jushin bahwa panah yang digunakan Namyi kali ini sangat berbahaya. Namun tiba-tiba salah seorang prajurit termakan jebakan Namyi. Niat baik untuk menolong teman hanya menjerumuskan dirinya dan temannya ke dalam kematian. Balasan dari Jushin pun melesat. Malahan Namyi berhasil menggunakan teknik panah melengkungnya untuk membidik tepat ke Jushin.
Namun prajuritnya yang tersisa segera melompat untuk menyelamatkan nyawa ketuanya. Momen yang tepat tersebut membuat Jiusin selamat dan hanya terkena goresan kecil. Agar tak menyia-nyiakan pengorbanan seluruh temannya, Jiusin segera mengambil 3 anak panah dan busur yang tersisa. Di sisi lain, Nami terlihat sangat lega karena perjalanan yang ia tempuh terasa tinggal selangkah lagi. Ketika sampai di gubuk yang dijanjikan, Nami tetap bersiaga walau yang ditemuinya hanya mayat dari para prajurit Manchu. Karena tak melihat tanda-tanda keberadaan adiknya, Nami pun segera mengambil kuda dan segera menyusul ke arah perbatasan. Singkat cerita, akhirnya Nami dapat bertemu dengan adiknya Jain. Sayangnya tantangan mereka berakhir sampai sini. Jiusin dengan amarahnya juga telah sampai di tempat yang sama. Ia sudah siap membidik Nami yang tengah mengendarai kuda. Untung saja Jain melihat hal tersebut. Namun Shogun yang terluka tak mampu untuk menarik panah. Tentu keadaan ini memaksa Jain untuk menarik panah. Namun karena ia sadar tak bisa membidik Jiusin yang jauh, Jain memutar otaknya dan lebih memilih untuk membidik kuda yang tengah dikendarai kakaknya. Rencana itu berhasil menyelamatkan kakaknya. Dan saat ia akan menarik busur yang kedua, Jiusin sudah lebih dulu melepaskan panah kepada Jain. Sebagai suami, Shogun segera menerima panah tersebut dan sayangnya busur panah yang ia miliki juga menjadi rusak akibat serangan Jiusin. Kejadian ini tak membuat Jain gentar. Dengan berani ia segera mengambil pedang dan berlari ke arah Jiusin. Nami yang baru sadar segera mengambil busur panah dan anak panah yang menancap di kudanya. Sampai pada akhirnya mereka harus berhadapan dengan Jain yang berada di antara mereka. Tentu keadaan ini membuat Jiusin sangat diuntungkan. Keraguan Nami membuat bidikannya meleset dan Jiusin dapat melukai Jain serta Nami sekaligus. Busur panah yang masih menancap di dada Nami membuatnya banyak kehilangan darah. Namun rasa sakit tersebut tak ia hiraukan ketika melihat adiknya dalam bahaya. Ia berani mencabut anak panah yang menancap di dadanya walaupun nyawanya yang menjadi taruhan. Lalu sembari mengintimidasi, Jiusin juga memuji kehebatan Nami dalam melakukan teknik panah melengkung. Dirinya semakin merasa senang ketika melihat angin yang tak berpihak pada Nami. Namun Nami tetap fokus dan melakukan teknik panah lengkungannya sekali lagi. Sampai pada akhirnya inilah yang terjadi. Ya, panah yang ditembakkan Nami dapat dengan tepat mengenai leher Jiusin tanpa melukai Jain. Sebelum Jiusin meninggal, Nami membalas perkataan Jiusin bahwa angin bukanlah hal yang harus diprediksi. Namun angin juga harus diatasi. Film ini pun ditutup dengan mereka bertiga yang selamat dan dapat berlayar kembali ke kampung halaman mereka.